Hai semuanya. Dalam lautan luas kehidupan, kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tak berujung. Mulai dari hal-hal kecil seperti apa yang akan kita makan untuk sarapan, hingga keputusan-keputusan besar yang menentukan arah hidup kita. Di tengah-tengah semua itu, ada satu konsep yang sering dianggap sebagai belenggu, padahal sejatinya adalah kunci kebebasan sejati, pembatasan diri. Kita sering membayangkan pembatasan diri sebagai sebuah hukuman, sebuah tindakan untuk menahan hasrat dan keinginan. Namun, jika kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, pembatasan diri adalah kekuatan luar biasa yang dapat membentuk karakter, mengasah fokus, dan pada akhirnya membawa kita pada pencapaian yang lebih bermakna. Bayangkan saja, dunia kita sekarang dipenuhi dengan stimulasi yang konstan. Notifikasi di ponsel berdering tiada henti. Media sosial menyajikan aliran informasi yang tak pernah putus. Dan hiburan digital tersedia 24 jam sehari. Semua ini dirancang untuk membuat kita terus-menerus terlibat tanpa jeda. Disinilah kekuatan pembatasan diri memainkan peran vital. Ketika kita sengaja mematikan notifikasi, menjauhkan ponsel saat sedang bekerja, atau bahkan mengambil jeda dari media sosial selama beberapa hari, kita bukan sedang kehilangan sesuatu. Sebaliknya, kita sedang mendapatkan kembali sesuatu yang sangat berharga. Perhatian dan fokus. Fokus adalah mata uang paling langka di era digital ini. Dan dengan membatasi diri dari gangguan, kita secara efektif menabung mata uang tersebut untuk digunakan pada hal-hal yang benar-benar penting. Pembatasan diri juga bukan hanya tentang menghindari hal-hal negatif. Ini juga tentang secara sadar memilih apa yang ingin kita lakukan dan tidak lakukan. Misalnya, dalam hal keuangan, kita bisa saja membeli apapun yang kita mau, kapanpun kita mau. Namun pembatasan diri mengajarkan kita untuk berpikir dua kali. Apakah kita benar-benar membutuhkan barang itu? Ataukah kita bisa menyisihkan uang tersebut untuk tujuan yang lebih besar, seperti pendidikan anak, pensiun, atau sekedar tabungan darurat? Ketika kita mempraktikkan pembatasan diri finansial, kita sedang membangun fondasi kestabilan masa depan. Ini adalah tindakan proaktif, bukan reaktif. Kita tidak sedang menahan diri karena tidak mampu, melainkan karena kita punya visi yang lebih jauh ke depan. Konsep ini juga sangat relevan dalam konteks kesehatan. Kita tahu, makanan cepat saji atau makanan manis seringkali sangat menggoda. Rasanya lezat, mudah didapat, dan memberikan kepuasan instan. Namun kita juga tahu dampaknya dalam jangka panjang. Memilih untuk membatasi konsumsi makanan-makanan ini bukanlah sebuah penyiksaan. Ini adalah wujud cinta pada diri sendiri. Ini adalah sebuah keputusan sadar untuk merawat tubuh kita, untuk memastikan kita memiliki energi yang cukup untuk menjalani hari-hari, dan untuk menghindari masalah kesehatan di masa depan. Pembatasan diri dalam hal makanan adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan dan kebahagiaan kita. Ini adalah bukti bahwa kita menghargai tubuh kita lebih dari sekedar kepuasan sesaat. Lebih dari sekedar tindakan fisik, pembatasan diri adalah sebuah latihan mental. Setiap kali kita memilih untuk tidak melakukan sesuatu yang instan dan menyenangkan demi sesuatu yang lebih baik di masa depan, kita sedang menguatkan otot-otot mental kita. Kita sedang melatih disiplin, keteguhan hati, dan kemampuan untuk menunda kepuasan. Ini adalah fondasi dari semua pencapaian besar. Lihatlah, para atlet profesional, seniman besar, atau pengusaha sukses, mereka semua mencapai puncak bukan karena keberuntungan, melainkan karena kemampuan mereka untuk secara konsisten membatasi diri dari hal-hal yang tidak mendukung tujuan mereka. Mereka memilih untuk bangun pagi dan berlatih, alih-alih tidur lebih lama. Mereka memilih untuk terus mengasah karya, alih-alih menghabiskan waktu luang dengan bersenang-senang. Pembatasan diri inilah yang membedakan mereka dari orang lain. Tentu saja, mempraktikkan pembatasan diri bukanlah hal yang mudah. Kita adalah manusia, dan kita memiliki hasrat dan keinginan. Ada kalanya kita merasa lelah, stres, dan ingin sekali melepaskan semua batasan. Disinilah pentingnya memahami bahwa pembatasan diri bukanlah tentang menjadi robot. Ini tentang keseimbangan. Kita tidak perlu membatasi diri dari semua hal yang menyenangkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan struktur yang mendukung tujuan kita, sambil tetap memberikan ruang untuk menikmati hidup. Kita bisa saja membatasi diri dari media sosial selama hari kerja, namun membiarkan diri kita bebas untuk berselancar di akhir pekan. Kita bisa memilih untuk makan sehat sepanjang minggu, namun membiarkan diri kita menikmati makanan favorit di hari libur. Keseimbangan inilah yang membuat pembatasan diri menjadi sebuah praktik yang berkelanjutan, bukan sekedar siksaan. Seringkali kita merasa takut untuk membatasi diri,
karena kita khawatir akan ketinggalan sesuatu atau kehilangan kesempatan. Fenomena ini dikenal sebagai fear of missing out atau FOMO. Namun justru pembatasan diri yang memberdayakan kita untuk melawan rasa takut ini. Dengan membatasi diri, kita tidak sedang kehilangan. Sebaliknya, kita sedang memilih untuk fokus pada apa yang benar-benar penting bagi kita. Kita sedang menciptakan kesempatan, bukan mengejarnya. Ketika kita membatasi waktu yang kita habiskan di media sosial, kita mungkin akan ketinggalan beberapa postingan teman, tapi kita juga mendapatkan kembali waktu berharga yang bisa kita gunakan untuk membaca buku, belajar keterampilan baru, atau menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang terdekat. Di sini, pembatasan diri adalah sebuah pertukaran strategis, bukan sebuah kerugian. Selain itu, pembatasan diri juga mengajarkan kita tentang nilai dari kesederhanaan. Dalam budaya yang terus-menerus mendorong kita untuk memiliki lebih banyak, bekerja lebih keras, dan mengejar lebih banyak, pembatasan diri adalah sebuah pemberontakan yang damai. Ini mengajarkan kita untuk menghargai apa yang sudah kita miliki, alih-alih terus-menerus mengejar yang tidak ada. Ketika kita membatasi diri dari konsumerisme yang berlebihan, kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kepemilikan materi. Kebahagiaan datang dari pengalaman, hubungan yang bermakna, dan rasa syukur atas apa yang sudah ada. Pembatasan diri adalah jalan menuju pemahaman ini. Jadi, ketika kita bicara tentang pembatasan diri, kita tidak sedang bicara tentang pengekangan. Kita sedang bicara tentang pemberdayaan. Kita sedang memilih mengambil kendali atas hidup kita sendiri, alih-alih menjadi daun yang terbawa arus ombak. Pembatasan diri adalah tindakan proaktif, bukan reaktif. Ini adalah sebuah keputusan sadar untuk membentuk hidup kita sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita, alih-alih dibiarkan dibentuk oleh keinginan sesaat dan tekanan dari luar. Ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan untuk membatasi diri atau tidak. Dan setiap kali kita memilih untuk membatasi diri, kita sedang membangun fondasi yang lebih kokoh untuk masa depan yang lebih bermakna dan memuaskan. Kekuatan ini tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri kita. Kekuatan untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak penting, agar kita bisa berkata ya pada hal-hal yang benar-benar kita inginkan. Itulah esensi dari kekuatan pembatasan diri.